warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mulyani, peserta BIMTEK Kepala Labor Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 42008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi Xeon Master. Jadi, aplikasi Xeon Master ini adalah aplikasi yang akan membantu kita dalam pengelolaan laboratorium dalam menjalankan fungsi manajemen terkait agar lebih efisien dan efektif dalam proses manajemen labor. Jadi di sini kita akan menggunakan aplikasi Xeon dalam manajemen ini. Xeon akan membantu para laboran dalam memantau laptop atau komputer-komputer lain yang ada di laboratorium dengan menggunakan satu layar atau disebut juga sebagai laptop master. Baik, konsep manajemen itu sendiri terkait beberapa hal seperti perencanaan, pengorganisasian, mencapai tujuan dalam organisasi manajemen laboratorium, dan juga dengan adanya manajemen laboratorium diharapkan kinerja di laboratorium menjadi lebih efektif dan efisiensi. Baik, di sini kita akan menggunakan aplikasi Xeon dalam manajemen laboratorium komputer. Jadi, Xeon ini akan membantu kita dalam monitoring dan controlling perangkat-perangkat komputer yang ada di dalam laboratorium. Kita ketahui biasanya dalam lab komputer akan terdapat beberapa buah laboratorium, bisa 15, 30, bahkan 60 pieces eh, komputer, PC, atau laptop seperti itu. Nah, bagaimana memudahkan dari kita untuk monitoring dan controlling em, laptop-laptop atau PC-PC tersebut dengan mudah, yaitu dengan menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi, aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelola secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Jadi, di sini kita bisa melakukan monitoring dan controlling terhadap semua komputer klien yang terhubung dan terkonfigurasi ke laptop master dapat dipantau. Selain itu, kita juga dapat mengontrol aktivitas dari laptop-laptop, PC-PC komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan, baik itu melalui kabel jaringannya ataupun nirkabel, seperti itu. Fitur-fitur yang ada pada Xeon yang dapat kita gunakan dalam manajemen laboratorium komputer, yang pertama ini ada monitoring. Jadi dalam mode ini kita dapat melihat gambaran umum dari semua komputer yang terhubung kepada komputer master kita. Dapat kita lihat dalam layar kita dalam bentuk ukuran yang mini. Selanjutnya di sini ada full screen demo dan window demo. Pada mode ini kita dapat menggunakan mode demonstrasi untuk memulai, maaf, untuk memulai presentasi. Jadi kita tidak memerlukan eh, ini eh, PPT dan sebagainya, tapi kita dapat melakukan demo tersebut langsung dari laptop master ke laptop-laptop klien seperti itu. Selanjutnya di sini ada mode atau fitur Xeon yaitu lock. Di sini kita dapat mengunci semua eh, eh, komputer kom- komputer klien yang terhubung dengan kita seperti itu. Lalu kita juga yang keempat ada fitur remote view dan remote control.
kita dapat melihat aktivitas yang dilakukan oleh komputer-komputer klien seperti itu. Selain itu, kita juga dapat mengontrol aktivitas dari laptop-laptop klien tersebut. Selanjutnya, di sini kita dapat yang kelima ada fitur power on, reboot, dan power down. Jadi kita dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Jadi dari laptop kita bisa mematikan laptop-laptop klien jika kita memegang laptop master seperti itu. Lalu di sini ada take message. Take message ini adalah kemampuan untuk kita dapat mengirimkan pesan ke individu atau ke semua laptop-laptop klien seperti itu. Selanjutnya, fitur yang ada juga ada run program. Ini untuk menjalankan program, kita dapat menjalankan program yang ada di toolbar seperti itu. Atau kita mau membuka Microsoft, maaf maksud saya, dan membukakan aplikasi yang lain. Lalu ada open website. Open website ini juga diberikan agar kita ingin misalkan semua siswa membuka website tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs website itu terbuka di semua komputer. Selanjutnya mengirim file. Kita dapat menggunakan fitur file transfer untuk mengirimkan file ke laptop-laptop klien seperti itu. Lanjutnya ada screenshot atau biasa kita sebut tangkap layar. Ini memungkinkan kita untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komponen komputer file gambar seperti itu dari laptop-laptop klien kita. Selanjutnya, di sini ada persyaratan hardware dan software yang dapat dimanajemen melalui aplikasi Xeon. Untuk hardware-nya sendiri itu setidaknya eh, ada dengan RAM 2 GB RAM, Xeon Master memerlukan 20-30 MB per komputer klien dan sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Lalu kita ada sistem multi inti dengan 2-4 inti CPU. Untuk sistem softwarenya di sini ada untuk Windows dan juga Linux. Untuk Windows setidak-tidaknya laptop atau komputer yang akan kita gunakan itu merupakan Windows 7, 8 atau 10 dengan sistem 32 bit atau 64 bit. Lalu untuk Linux ini ada Debian atau minimal di atas Ubuntu 16.04 atau di atasnya SUSE 42.2 atau di atasnya. Untuk Fedora ada 24 atau di atasnya dan CentOS ada 73 atau di atasnya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggunakan Xeon ini di laptop dengan cara terlebih dahulu kita akan mengetahui bagaimana spesifikasi dari laptop kita. Baik, di sini kita akan melihat spesifikasi laptop kita. Silakan teman-teman buka Explorer-nya atau bisa My Dokumen yang ada di bawah ini. Lalu klik This PC. This PC ini silakan klik kanan, lalu ini saya show more option. Pilih properties. Nah, di sini teman-teman kita dapat mengetahui mulai dari nama laptop dan juga spesifikasi laptop yang kita butuhkan ketika mendownload adalah sistem type-nya berapa operasi sistemnya. Yang laptop saya ini kebetulan 64 bit. Maka nanti kita akan mendownload Xeon yang 64 bit seperti itu. Dan ini juga harus kita lakukan pada laptop-laptop klien kita nantinya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada proses mendownload. Silakan teman-teman buka browser, lalu klik Google. Di sini kita akan mengetikkan Xeon pada mesin pencarian ini, lalu nanti akan ditampilkan. Nah, silakan klik yang download Xeon. Setelah kita tadi melihat operating system pada laptop kita itu apa, kita silakan mendownload mau itu Windows 64 bit atau 32 bit, ini sesuai dengan laptopnya. Karena laptop saya 64 bit, maka yang akan saya download adalah 64 bit.
Baik, setelah terdownload, selanjutnya kita akan menemukan filenya di download. Baik, ini dia. Kita akan melakukan run as administrator. Ya, silakan klik yes. Setelah itu dia akan ini tampilan ketika kita akan menginstal aplikasi Xeon. Ini silakan klik next. Lalu ini boleh dibaca jika ingin dibaca sampai ke bawah, lalu klik I agree. Oke, lalu ini kita klik next di mana destinasi dari folder kita penyimpanannya. Nah, baik teman-teman, di sini ada dua perbedaan ketika kita mau menginstal di laptop klien dan di laptop master. Jika kita ingin menginstal di laptop master, jadi Xeon Master dan interruption drivernya ini kita klik, baru kita install. Nah, tapi apabila Xeon Masternya kita ingin menginstal di laptop klien, maka hilangkan centang Xeon Master. Jadi terdapat perbedaan instalasinya. Setelah kita menghilangkan, maka kita tinggal install di laptop klien seperti itu. Ini nanti silakan klik install, maka dia akan terinstall. Kebetulan karena saya sudah menginstal, ini saya tidak install lagi. Ketika teman-teman sudah selesai menginstal, maka yang akan muncul setelah selesai atau berhasil menginstal adalah Xeon konfiguratornya. Baik, seperti ini tampilan dari Xeon konfigurator. Kita besarkan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat ini adalah pertama, klik di General, lalu Authentication, pilih di bagian Method ini, pastikan bahwa di sini ada 20 pilihan, Logon Authentication dan Key File Authentication. Jadi teman-teman yang perlu dipilih adalah Key File Authentication. Setelah ini dipastikan, silakan lanjutkan kepada authentication key. Nah, di sini kita akan membuat authentication key yang nantinya akan kita impor ke laptop-laptop klien. Nah, sebelumnya kita akan bikin key-nya dulu dengan cara klik ini, create key pair, klik. Setelah itu kita akan membuat nama dari laptop yang akan kita gunakan seperti itu. Misalkan di sini saya membuat labor komputer B. Seperti itu ya. Nah, pada yang saya miliki ini lab komputer B. Kita bikin lab komputer B. Oke, lalu kita tinggal klik OK. Lalu klik lagi OK. Nah, sebelumnya jika teman-teman baru menggunakan Xeon ini, bagian atas ini biasanya kosong. Ini saya sudah terisi karena saya sudah membuat authentication key sebanyak 2 kali seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman butuhkan adalah silahkan di sini labor komputer yang saya buat adalah ini. Bentar, saya delete dulu yang lainnya. Oke, nah tadi kita sudah bikin lab komputer B. Nah, yang kita perlukan adalah lab komputer B. Ini ada private, ada public. Yang kita gunakan adalah yang public. Inilah yang kita butuhkan nanti untuk diimpor di laptop klien. Nah, selanjutnya kita akan kita akan mengekspor key ini yang nantinya akan kita pindahkan ke laptop klien. Silakan klik export key. Nah, kita akan memilih tempat penyimpanan. Saya akan menyimpan terlebih dahulu di download. Nantinya saya akan memindahkannya ke dalam laptop klien. Baik, ini kita akan save. Lalu klik OK. Nah, setelah selesai di authentication key, kita akan lanjut ke location and computer. Nah, di location and computer ini kita akan membuat lokasi dari apa building direction untuk
ini lab kita. Nah, silakan teman-teman arahkan ke bagian paling bawah, ada tanda tambah, klik tambah. Kita lanjut lagi ke atas, lalu ini ada new location dan lab Desi, lab komputer satu ini ada laboratorium yang sudah saya buat seperti itu. Selanjutnya ini kita akan buat dengan nama lab komputer B. Ya. Nah, tadi di awal saya sudah menunjukkan bagaimana kita mencari nama dari komputer. Kita akan mengisinya di sini. Nah, ini silakan teman-teman cek komputer klien dari laptop yang ada di ini yang teman-teman miliki ya, yang akan jadi kliennya. Mohon maaf ini saya terklik 2 kali. Saya akan hapus salah satunya dulu. Oke. Selanjutnya, ini harus teman-teman isi sesuai dengan deskripsi pada komputer klien seperti itu. Nah, ini misalkan. Jadi di name silakan isi ini. Di address juga sama. Silahkan diisi yang sama. Ini harus teman-teman pastikan dari eh ini ya, laptop klien yang akan kita gunakan dan hati-hati melakukan kesalahan seperti itu. Sudah, jika ini sudah selesai, maka sudah selesai di laptop master, kita akan melanjutkannya lagi pada laptop klien seperti itu.